Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah Rahab, NIM 19170053. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan faktor psikofisik siswa. Yang pertama yaitu faktor motorik siswa, yaitu proses perkembangan yang progresif dan berkaitan dengan perolehan aneka ragam keterampilan melalui fisik anak atau motorik skill. Nah, proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dasawarsa atau 20 hari sejak anak lahir. Nah, perkembangan berlangsung pada masa anak menginjak usia remaja antara 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 23 tahun. Ketika prosesi langsung, beberapa bagian jasmani, kepala dan otak pada waktu dalam rahim berkembang tidak seimbang. Maka hal ini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan hingga bagian lainnya menjadi matang. Nah, ketika seorang anak memasuki usia SD atau MI pada umur 6 atau 7 tahun, perkembangan fisiknya mulai tampak benar-benar seimbang dan profesional. Artinya, organ-organ jasmani anak tumbuh serasi dan tidak lebih panjang atau lebih besar dari yang semestinya. Misalnya, ukuran tangan kanan tidak lebih panjang dengan kiri, atau ukuran leher tidak lebih besar dengan ukuran kepala yang disangganya. Nah, gerakan-gerakan organ tubuh anak juga menjadi lincah dan terarah seiring dengan munculnya keberanian mentalnya. Nah, kemudian motorik anak terus terlibat keberagaman, keseimbangan, dan kekuatan ketika ia duduk di bangku SMP atau MTS atau SMU atau MA. Kemudian, belajar keterampilan fisik atau monitoring learning dianggap telah terjadi dalam diri seseorang jika ia telah mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang telah menyebabkan penggunaan lengan seperti menggambar, menulis, dan sebagainya. Nah, untuk belajar ini tidak cukup hanya dengan latihan atau praktek saja, tapi juga memerlukan kegiatan perceptual learning atau belajar berdasarkan pengamatan, atau aktivitas sensorik motorik learning, atau belajar keterampilan indrawi jasmani. Yang kedua yaitu faktor kognitif, yaitu proses perkembangan berpikir intelektual atau kecerdasan seseorang. Istilah kognitif berasal dari cognition yang pandanan atau knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognisi atau cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, usaha pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Nah, ranah kejiwaan ini berpusat di otak manusia, juga berhubungan dengan cognition atau hasrat dan affection atau perasaan yang bertalian dengan wilayah emosi. Kemudian yaitu menurut sebagian besar pakar dalam bidang ini bahwa proses perkembangan kognisi manusia mulai berlangsung sejak individu bersangkutan lahir. Fokusnya terletak pada kapasitas motorik dan kapasitas sensorik. Kemudian pendayagunaan ranah kognisi ini sudah berjalan sejak manusia itu mulai mendayagunakan kapasitas motorik dan sensorik. Kemudian itu hasil-hasil riset mengenai perkembangan kognisi ini telah dilakukan sejak 20 tahun terakhir yang menyimpulkan bahwa semua bayi manusia sudah berkemampuan menyimpan informasi-informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan berbagai informasi yang ditangkap melalui indrawi lainnya, serta mampu merespon informasi tersebut secara sistematis.
Yang ketiga yaitu faktor verbal siswa. Faktor verbal siswa adalah proses perkembangan seseorang secara holistis, baik secara fisik maupun psikis. Faktor ini berlangsung dengan kematangan dan tahapan perkembangan intelektual. Nah, pengetahuan ini diperoleh melalui seluruh panca indera dan juga lewat seluruh perilaku yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Sumber pengetahuan yang diperoleh siswa bersifat umum, baik secara lisan, tertulis bacaan, informasi koran, televisi, maupun dari pergaulan siswa sehari-hari dalam lingkungan sosialnya seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Para guru harus sangat teliti memperhatikan perkembangan belajar peserta didiknya, karena mereka selain memperoleh pengetahuan di sekolah juga didapat di luar sekolahnya. Kemudian perkembangan proses belajar siswa dalam faktor ini tak lepas dari perkembangan motorik, kognitif, kognisi, dan afeksi. Selain itu, tahapan kematangan atau kedewasaan siswa juga berperan dalam perolehan pengetahuan. Kemudian kondisi awal seseorang juga sangat menentukan faktor internal seperti minat, bakat, motivasi, dan sebagainya. Dan faktor eksternal misalnya lingkungan, sosial, non sosial, dan sebagainya. Dan juga ini sangat berpengaruh dalam proses belajarnya. Kemudian yang keempat yaitu faktor emosional siswa, yaitu faktor perkembangan emosi atau suatu keadaan yang bergejolak dalam diri individu yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Salah satu ciri khasnya adalah para siswa mencoba menghayati, meresapi, dan memahami nilai objek-objek yang dihadapi melalui alam kesadaran. Di sini G.B. Watson sebagaimana dikutip Praja dan Effendi pada tahun 1996 menyatakan bahwa manusia pada anak kecil mempunyai 3 emosi dasar, yaitu yang pertama fear atau takut, yaitu yang dalam perkembangan berikutnya menjadi anxiety atau kecemasan. Yang kedua yaitu rage atau kemarahan, yang akan berkembang antara lain menjadi anger atau marah. Yang ketiga yaitu love atau cinta, yang akan tumbuh menjadi sympathetic atau simpati. Nah, dalam pandangan Watson, ketiga jenis emosi itu menunjukkan respon tertentu pada stimulus tertentu pula, tapi tidak menutupi kemungkinan untuk timbulnya modifikasi, misalnya gembira, cemas, dan sebagainya. Watson percaya bahwa impuls seksual juga memainkan peranan dalam kehidupan sehari seperti dalam perilaku estetis dan atau artistik. Nah, dalam proses belajar mengajar juga demikian, misalnya seperti minat, sikap, dan motivasinya, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, semua emosi dasar itu semakin bertambah usia dan pengalaman seseorang akan berkembang pula menjadi emosi. Seseorang akan berkembang pula menjadi emosi yang lebih kompleks melalui proses conditioning atau pembiasaan dan differentiation atau keterbedaan. Yang terakhir yaitu faktor religi atau agama. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya yaitu faktor religi atau agama siswa. Nah, faktor religi agama siswa adalah faktor perkembangan berkaitan dengan tata nilai, etika, akhlak, atau moralitas, atau perkembangan agama seseorang. Nah, setiap guru agama hendaknya harus menyadari bahwa pendidikan agama bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah.
Akan tetapi, pendidikan agama harus dimaknai jauh lebih luas dari itu, yakni pendidikan agama bertujuan untuk membentuk, membina, dan melatih kepribadian seseorang secara menyeluruh dalam segala ucapan, sikap, dan tindakan harus sesuai dengan tuntutan syara. Misalnya, dalam pembinaan pemikiran, sikap, mental, dan akhlak jauh lebih penting daripada menghafal dalil dan hukum agama yang tidak diresapi dan dihayati oleh anak dalam praktek kehidupannya. Untuk bertujuan pembinaan pribadi yang berlandaskan religi atau dinul Islam, maka pendidikan agama hendaknya diberikan oleh guru agama yang betul-betul tercermin fitrah keagamaannya dalam berbagai sikap, tingkah laku, cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan sebagainya. Konkretnya, pendidikan agama itu menyangkut dengan persoalan membentuk kepribadian manusia seutuhnya. Oleh karenanya, pendidikan agama itu akan lebih terkesan jika berhasil guna dan berdaya guna jika seluruh lingkungan sosial atau keluarga, sekolah, masyarakat ikut berperan mempengaruhi pembinaan pribadi seseorang pada umumnya. Kemudian yaitu karena itu terkait dengan faktor religi ini, maka Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya. Kemudian yaitu gaya belajar peserta didik. Nah, kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Nah, oleh karena itu mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Nah, gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. Adapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara tercepat untuk terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar dirinya. Kemudian, jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika suatu ketika misalnya kita harus memandu seseorang untuk mendapatkan gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi dirinya. Para peneliti menemukan di sini ada beberapa peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategori tertentu yang mereka simpulkan, yaitu yang pertama, tiap peserta didik belajar menuntut cara sendiri yang kita sebut gaya belajar. Juga pendidik mempunyai gaya mengajar masing-masing. Yang kedua yaitu kita dapat menemukan gaya belajar itu dengan instrumen tertentu. Yang ketiga yaitu kesesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar mempertinggi efektivitas belajar. Yang keempat yaitu informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda-beda mempunyai pengaruh atas kurikulum, administrasi, dan proses belajar mengajar. Nah, masalah ini sangat kompleks, sulit, memakan waktu banyak, biaya yang tidak sedikit, dan frustasi. Nah, gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, dan berkata, tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekuensial, analitik, global atau otak kiri, otak kanan. Nah, aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar diserap secara abstrak dan konkret. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi pada proses belajar mengajar. Nah, berdasarkan
preferensi sensori atau kemampuan yang dimiliki otak dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi, maka gaya belajar individu dapat dibagi pengkategorian ini hanya menggunakan pedoman bahwa individu memiliki salah satu karakteristik yang paling menonjol, sehingga jika ia mendapatkan rangsangan yang sesuai dengan belajar maka akan memudahkannya untuk menyerap pelajaran. Nah, dengan kata lain, jika sang individu menemukan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik gaya belajar dirinya, maka cepat ia menjadi pintar, sehingga kursus-kursus ataupun les privat secara intensif mungkin tidak diperkenankan lagi, tidak diperlukan lagi. Kemudian menurut sebuah penelitian ekstensif khususnya di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Profesor Ken dan Rita Dunn dari Universitas St. John di Jamaika, New York, dan para pakar pemrograman neurolinguistik seperti Richard Bandler, John Grinder dan Michel Grinder telah mengidentifikasi ketiga gaya belajar dan komunikasi yang berbeda. Yang pertama yaitu visual belajar melalui melihat sesuatu. Ketika suka melihat gambar atau diagram, kita suka ketika suka pertunjukan, peragaan, atau menyaksikan video. Yang kedua yaitu auditory. Belajar melalui auditori ini mendengar sesuatu. Kita suka mendengar kaset audio, ceramah atau kuliah, diskusi, debat, dan instruksi perintah atau verbal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, belajar melalui kinestetik ini, aktivitas fisik akan keterlibatan langsung. Kita suka menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan mengalami sendiri. Nah, baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.